Salam jumpa pemirsa. Senang sekali Jurnal Daai dapat menemani Anda kembali bersama saya, Patricia. Dalam jurnal edisi kali ini, kami telah menyiapkan liputan khusus bagi Anda. Menjaga generasi harapan bangsa dan memupuk kasih pada tunas bangsa. Jeffrey Tambayong tidak ingin para pemuda harapan bangsa ini terjerumus dalam jebakan kasus narkoba. Diilhami pengalaman pribadi yang membawanya pada pertobatan, ia membentuk gerakan mencegah daripada mengobati. Bersama para sahabat yang juga berbalik dari masa lalu mereka yang kelam akibat kasus narkoba, Jeffrey tekun memberikan penyuluhan bahaya narkoba. Ia merangkul anak-anak muda dari berbagai kalangan dan menyuarakan kesatuan hati untuk memerangi narkoba yang sangat berbahaya bagi masa depan bangsa. Tidak bisa tidak, kita semua mutlak bersatu hati dan bekerja sama untuk menuju Indonesia yang bebas narkoba. Data Badan Narkotika Nasional menunjukkan jumlah pengguna narkoba di Indonesia tahun 2011 mencapai 3,8 juta orang. Sementara, laporan PBB mencatat 5% dari total populasi dunia pernah mencoba narkoba. Sekitar 27 juta orang mengalami masalah karena menyalahgunakan narkoba. Pelik dan memprihatinkannya masalah narkoba membuat kita semua harus bahu-membahu bekerja sama dalam mencegah penyebaran kasus-kasus penyalahgunaan narkoba. Hal itu bisa dimulai dari lingkungan terdekat dan masyarakat sekitar. Hai Bang. Pagi, Assalamualaikum. Ada bahaya pencegahan, bahaya penyalahgunaan narkoba Pak ya? Jadi bisa mengerti bagaimana keluarga dampak dari narkoba. Narkoba itu kan di seluruh dunia 220.000 orang, lebih kurang kata UNDC, United Drugs and Crime gitu kan. Indonesia hampir 10%, kurang lebih ya plus minus 10%, yang ketahuan sih hampir 10%. Tapi itu kan udah membahayakan jumlah kematian akibat narkoba di seluruh dunia. Indonesia menjadi ranking tertinggi, salah satu tertinggi lah. Nah ini yang harus kita perangi bersama-sama begitu untuk masalah itu. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, boleh duduk ya. Bentar ya. Nah, Dede yang ada. Nah, jadi kalian akan Rasa keprihatinan terhadap tingginya tingkat penyalahan narkoba dan semakin meningkatnya kasus HIV/AIDS di kalangan generasi muda membuat Jeffrey Tommy Tambayong tergerak melakukan aksi sosial. Ia sendiri pernah menjadi bagian dalam penyalahgunaan narkoba saat duduk di kelas 1 SMP hingga 2 SMA. Beruntung, ia dapat berbalik dan bertobat. Jangan pernah kompromi, jauh ditawarin teman lu, nggak maco lu, nggak keren lu. Saya SMP kelas 1 sampai SMA kelas 2 lah. Nggak lama, 5 tahunan, 5 tahunan kurang lebih. Seperti itu. Tapi itu pun bisa juga jadi dasar bahwa saya nggak mau orang-orang seperti yang saya alami. Kami menangani. Jeffrey bertemu dengan banyak rekan yang juga memiliki pengalaman dan kerinduan yang sama. Mereka ingin agar semakin banyak orang sadar dan dapat terhindar dari bahaya narkoba dan HIV/AIDS. Jeffrey dan teman-temannya percaya salah satu upaya mencegah menyebarnya bahaya penyalahgunaan narkoba dan HIV/AIDS adalah memberikan informasi sebanyak mungkin pada halayak. Ibu,
Semangat Ibu ya. Sekecil apapun yang penting kita bekerja. Contoh GMDM, makanya nggak terlalu bagaimana, kita sekecil apapun yang kita bisa lakukan untuk bangsa ini kita akan lakukan. Ya itu on the street, salah satu program kami. Setiap hari kami bagikan brosur tentang narkoba, tentang HIV untuk 100 sampai 150 orang. Kenapa? Karena kami lihat kalau satu hari 70 orang mati, kita harus lebih hebat dari itu. Jadi kita jangkau itu supaya minimal orang-orang yang tahu apa itu bahaya narkoba, apa jenis narkoba, bagaimana undang-undangnya, bagaimana. Karena kan sekarang banyak sekali yang udah ditahan sebenarnya. Udah 70 sampai 75% tahanan sekarang kan kasus narkoba. Nah, ini pergerakan lah yang terus bergerak itu. Baik, kalau kamu pimpin perusahaan Bapak. Nah, temannya yang diajak ini orang tuanya ngizinin, cari pengalaman deh. Pekerjaannya cuma gampang. Jeffrey dipercaya sebagai Ketua Umum Gerakan Mencegah Daripada Mengobati atau yang dikenal dengan GMDM. GMDM adalah sebuah lembaga swadaya masyarakat yang peduli pada generasi muda dan berupaya mencegah generasi muda jatuh pada bahaya narkoba. Usia yang paling banyak sih 15 sampai 30 tahun ya rata-rata kita ya. Terutama banyakkan anak-anak SMA mahasiswa yang paling banyak. Anak-anak SMA mahasiswa, SMP ada tapi nggak seberapa lah. Mahasiswa dan SMA itu. Sebaiknya udah dijauhin, jangan didekatin, jangan dicoba-coba, jangan penasaran. Pokoknya intinya akhir-akhirnya pasti jelek. Manfaatnya sebagai warga Jakarta ya, yang tadi tuh jadi tahu cara-cara mereka tuh bisa ke orang-orang biasa yang tanpa pengetahuan tiba-tiba terlibat oleh narkoba ini, ya saya lebih waspada lah. Nah, ini menggunakan panci es krim. Modus operandi narkoba menggunakan panci es krim. Lihat, es krim di dalamnya. Wah, ini miliaran. Tujuannya memberikan pencerahan sehingga mereka memiliki kecerdasan. Kita berharap nih warga negara Indonesia diberikan dapat pencerahan dari kami GMDM, dapat akhirnya memberikan kecerdasan. Pencerahan gini, ternyata korban tuh nggak sedikit. Komunikasinya baik seperti itu, mungkin dia akan susah juga terkena ya. Yeri Patinasarani adalah salah satu putra mendiang Roni Patinasarani, seorang mantan pelatih sepak bola ternama di Indonesia. Sang ayah semasa hidupnya berjuang keras melawan segala bahaya yang diakibatkan penyalahgunaan narkoba. Yeri adalah salah satu korban. Karena cinta kasih sang ayah, Yeri dapat bertobat. Kini, ia sepenuh waktu menjalankan Yayasan Roni Patinasarani, mendampingi dan menolong para korban untuk dapat berbalik menuju kehidupan yang lebih baik. Yang pertama ya Tuhan dalam hidup saya gitu loh. Yang kedua adalah keluarga. Buat saya keluarga adalah tempat kita menikmati blessing, berkat-berkat Tuhan gitu. Jadi waktu kita punya satu keluarga yang kuat, ya maka saya percaya bahwa nggak ada tuh yang aneh-aneh di luar itu bisa masuk gitu. Iya kan, kita punya keluarga inti, dan saya percaya juga kita juga keluarga dalam Tuhan. Waktu kita mulai kenal, saya punya keluarga baru GMDM, itu bukan partner keluarga, kita punya family. Jadi waktu kekeluargaan itu semakin kuat. Umaya, saya mau tanya, apakah jenis narkoba yang paling berbahaya dari semua jenis narkoba yang lainnya? Jenis narkoba. Kebanyakan mantan daripada narkoba yang sudah tobat ya, yang sudah sadar, dan mereka sudah tidak mungkin akan balik lagi kepada narkoba. Menyalahgunakan ya istilahnya ya. Gerakan mencegah daripada mengobati, tidak ada hari tanpa penyuluhan. Dan mereka pengen melihat betul-betul tahun 2015 Indonesia bersih dari narkoba. Komitmennya mereka. Ya, never stop, never give up. Dia berdiri baru 4 tahun, kurang lebih 4 tahun ya, tetapi karena mereka melihat bahwa satu hari itu generasi muda, anak-anak muda yang meninggal itu bisa mulai dari 40 sampai sekarang sudah 55 orang meninggal sia-sia karena narkoba. Ngumpul di sini, jadi kita hari ini akan membahas bagaimana sharing sedikit, bagaimana
Alphonse bisa keluar. Tak jarang, Jeffrey dan anggota binaan lainnya juga memberikan pendampingan bagi pasien penyalahgunaan narkoba ataupun ODA, orang dengan HIV/AIDS. Pendekatan secara keagamaan dan perhatian yang dicurahkan bagi mereka adalah obat bagi pemulihan dan kelangsungan hidup para ODA. Coba ya, sekali mencoba terikat. Nah, itu. Makanya kami juga ada program misalnya MTC, Miracle Touching Community. Satu program mentoring, fathering untuk para ODA maupun para jangkis, para bandar narkoba yang kita itu, mereka akan kita bina di pesantren, di gereja, di wihara atau apa saja secara pendekatan keagamaan. Makanya kayak saya, kita melekat dengan teman-teman dari Muslim, dari Kristen, dari Konghucu, dari Hindu, dari Buddha, itu kita semua berteman dengan mereka karena kita yakin juga pendekatan keagamaan ini sangat penting untuk mereka menyadari bahaya narkoba. Tapi pendekatan secara sosial juga penting, bahwa anak-anak ini jangan merasa dengan ada arti. Jeffrey dan teman-temannya melakukan 2 pembinaan, yaitu pertama, bagi orang-orang yang sudah terkena untuk tidak memakai narkoba lagi, dan kedua, untuk mereka yang sama sekali belum terkena. Dalam lingkungan yang baik akan tumbuh tunas bangsa yang baik. Karenanya, perjuangan menciptakan lingkungan yang baik adalah tanggung jawab kita semua. Kehidupan terus berjalan, dan untuk menghadapi tantangan di depan, kita membutuhkan kepedulian dan komitmen untuk menciptakan generasi berbudi luhur dan penuh cinta kasih. Anak-anak yang tinggal di panti asuhan adalah para tunas bangsa yang membutuhkan uluran kasih dari banyak pihak. Mereka yang tinggal di panti asuhan Tanjung Barat misalnya, menyadari hal ini dan membuka diri terhadap uluran kasih sesama. Panti asuhan Tanjung Barat sendiri telah ada sejak tahun 1949. Panti ini awalnya didirikan pemerintah Belanda pada masa itu sebagai panti rehabilitasi bagi para pecandu madat atau obat-obat terlarang. Belakangan, panti rehabilitasi ini dipindahkan. Karena kebutuhan panti ini lalu dialihfungsikan menjadi panti asuhan. Banyak anak kurang mampu dan anak yatim piatu yang kemudian dapat tumbuh dewasa dan menjalani kehidupan yang lebih baik karena kasih yang mereka terima di panti ini. Tetapi tidak hanya menerima, para tunas muda di panti ini juga dididik untuk turut bersumbangsi sesuai bakat dan talenta mereka. Anak-anak ini berasal dari berbagai latar belakang. Sebagian berasal dari Jakarta, sebagian yang lain berasal dari beberapa daerah di Indonesia. Usia mereka berkisar antara 6 hingga 18 tahun. Rata-rata mereka berasal dari keluarga yatim atau yatim piatu, ataupun keluarga yang perlu dibantu. Kehadiran mereka di sini juga berdasarkan rekomendasi dari pihak gereja tertentu. Pasundan itu Muslim sama dengan Aceh lah. Aceh itu visi-visinya adalah menjadikan anak ini cerdas, mandiri, dan beriman. Nah, cerdas, anak-anak panti asuhan ini cerdas, memang panti asuhan tidak mempunyai pembinaan yang lain-lain kecuali menyekolahkan anak. Jadi sekolah is sekolah. Sehingga nanti kalau sudah sekolah bisa untuk bekerja dan hidup di masyarakat. Berdiri sejak tahun 1949, PASTA, Panti Asuhan Tanjung Barat, merupakan salah satu bidang pelayanan Gereja Kristen Pasundan. Secara resmi, panti asuhan ini berada di bawah naungan Yayasan Badan Sosial Dharma Kasih GKP. Ada sekitar 37 anak yang mendapat pendidikan
pembinaan, dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari secara gratis di sini. Kasih yang mengalir ke panti ini melalui uluran tangan dan perhatian para donatur adalah roda penggerak pemenuhan segala keperluan mereka. Intinya bahwa panti asuhan ini tidak menutup, tetapi justru terbuka lebar bagi siapa saja yang mau hendak berbagi kasih kepada panti asuhan Tanjung Barat. Nah, sehingga operasionalnya gereja panti asuhan Tanjung Barat ini memang dari para donatur. Karena para donatur itu dituntun oleh Tuhan untuk datang sini. Sehingga kami meyakini sebagai pengurus tidak akan khawatir, ya, tidak akan khawatir, tapi justru kami bersukacita, kami bergembira, optimis itu. Anak-anak di panti ini duduk di bangku sekolah dasar hingga tingkat lanjutan atas. Mereka mengawali hari setiap jam 4 pagi. Sesudah ibadah, mereka membersihkan ruangan dan kamar, bersiap ke sekolah dan sarapan. Siapa? Anak-anak ini tidak mendapat uang jajan, tapi mereka membawa bekal ke sekolah. Sekolah-sekolah mereka terletak di sekitar panti dan dapat dicapai dengan berjalan kaki. Areal panti ini pada masa penjajahan Belanda diperuntukkan bagi tempat rehabilitasi para pecandu obat-obat terlarang. Setelah tempat rehabilitasi dipindahkan, areal ini lalu berfungsi sebagai panti asuhan. Karena terletak di daerah Tanjung Barat, Jakarta Selatan, panti ini disebut Panti Asuhan Tanjung Barat. Memang sih untuk mendidik anak-anak 37 ini kan berarti 37 karakter ya. Jadi kita agak susahnya itu nanti kita bicara dengan yang satu, ternyata yang satu tersinggung. Jadi sebagai ibu pengasuh kita ajak anak-anak ini seperti keluarga sendiri aja gitu. Jadi bagaimana kita di rumah ya kita usahakan untuk mendidik mereka supaya mereka itu juga lebih percaya diri gitu ya. Apalagi kan tumbuh di sini, dididik di sini sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus gitu kan. Nah, sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus, kita itu adalah satu keluarga di dalam Tuhan. Jadi apapun ya kita harus bersama. Jadi kalau kayak seperti kami di sini ada undangan gitu, satu pergi ya kita pergi semua, kita usahakan gitu. Seperti tadi tuh makan satu makan semua, dapat satu dapat semua gitu. Pokoknya ya harus kebersamaan dan kekeluargaan itu kita utamakan. Jadi mereka walaupun dari latar belakang berbeda, keluarga yang berbeda, tetapi setelah berada di sini kita ini satu keluarga, terutama di dalam iman, di dalam Tuhan Yesus. Setelah makan siang, mereka akan melakukan pekerjaan harian rumah tangga, seperti mencuci baju sendiri, mencuci piring, menyapu dan mengepel lantai, membersihkan pekarangan, dan sebagainya. Jadwal piket telah dibagi secara bergilir. Kamu cari itu ya? Supaya mereka itu juga nggak merasa minder, nah itu kita kasih motivasi kepada mereka. Jadi paling tidak kita bina dululah mental mereka, karena kan yang di sini itu kan 37 karakter, berarti kan 37 permasalahan. Berarti mereka kan dari berbagai masalah ya, itu ada ya katakan latar belakang mereka gitu. Jadi dari latar belakang mereka inilah yang harus kita sesuaikan dengan diri mereka masing-masing. Nah, saya rasain banyak suka dukanya, banyak sukanya. Ya aku bersyukur banget gitu ada tempat ini yang bisa mendidik saya bisa bersekolah di sini. Ya itulah bersyukur banget saya Kak ada tempat ini. Dukanya mungkin karena banyak peraturan gitu ya, terus jauh dari orang tua, tapi dengan banyaknya peraturan itu mengajak saya untuk
lebih mandiri gitu Kak. Saya belajar untuk lebih dewasa lagi dan saya ikutin aja. Selepas istirahat siang, anak-anak ini akan memulai kegiatan belajar sore sekitar pukul 4. Mereka akan belajar selama 2 jam. Setelah itu mereka akan santap malam bersama. Setelah makan malam, kegiatan belajar masih dilanjutkan sekitar 1 jam lagi sebelum mereka melakukan ibadah malam dan tidur. Walau belajar bersama-sama, kebutuhan tiap anak diperhatikan secara personal. Untuk beberapa mata pelajaran, pihak gereja juga mendatangkan relawan-relawan guru privat. Kalau mereka tuh sudah mandiri, sudah bisa membina dirinya sendiri aja, itu sudah syukur, sudah luar biasa bagi kami sebagai pengasuh ya. Banyak lulusan panti ini yang menjadi murid berprestasi dan banyak juga yang telah bekerja. Selain itu, banyak pula di antara mereka yang mendapat beasiswa untuk melanjutkan kuliah ke universitas-universitas negeri ternama di negara ini. Perkembangan anak-anak panti karena kita itu membentuk manusia yang bisa berkarya. Ternyata anak-anak yang tadinya tidak menjadi mengerti bagaimana misalnya tata krama menyapa. Yang kita inginkan bahwa nantinya anak ini bisa merasakan bisa merasakan terima kasih lah gitu ya. Bisa merasakan terima kasih bahwa di panti itu tidak sia-sia. Nah, gitu ya. Di panti itu ternyata saya di panti itu betul-betul diberi bekal. Seseorang hanya dapat memberikan sesuatu yang ia miliki. Jika kita ingin generasi kita menjadi generasi yang penuh kasih, kasihlah yang perlu kita tanamkan pada mereka. Ketika mereka menerima kasih, niscaya kasih itu akan mereka berikan lagi pada sesama. Anak-anak panti asuhan Tanjung Barat belajar bahwa aliran kasih yang mereka terima pada gilirannya akan mereka wartakan dan teruskan dalam berbagai sumbangsi pada masyarakat. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Pengalaman buruk dapat membuat kita ingin mencegah hal yang sama terjadi pada orang lain. Pengalaman indah dan dikasihi dapat membuat kita tergerak untuk turut meneruskan cinta kasih yang pernah dirasakan. Jadikan hidup penuh makna karena setiap peristiwa mengukir sejarah. Jika Anda memiliki saran atau kritik, silahkan kirimkan email ke jurnaldaai@daaitv.co.id atau melalui SMS dengan format JDI, spasi nama saran dan kritik Anda, lalu kirim ke nomor 0852 8580 8559. Akhirnya saya Patricia mewakili seluruh kerabat kerja Jurnal Daai mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat Natal bagi Anda yang merayakannya. Sampai jumpa.